Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Sahabat Mufidjidan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla dan diberikan taufik untuk tetap berada di koridor yang Allah dan Rasulnya inginkan teman-teman sampai tutup usia. Pada kesempatan ini kita bahas mengenai hutang teman-teman ya. Siapa sih di antara kita yang belum pernah namanya berhutang ya? Tentu ada ya. Dan ada orang berhutang tuh beda-beda ya. Ada yang berdasarkan mengikuti selera, ada yang berdasarkan karena kebutuhan sehingga mau tidak mau harus berhutang. Nah, kalau orang yang terbiasa berhutang karena mengikuti selera, kemauan, ini penyakit teman-teman yang berbahaya. Adapun orang yang berhutang dikarenakan tak ada jalan lain selain harus berhutang, karena jika tidak berhutang dia akan mati, nggak bisa makan. Wa'iyadzubillah. Semoga saudara-saudara kita yang ditimpa oleh Allah ujian berupa kesulitan materi untuk bisa makan itu teman-teman, agar Allah angkat ujian ini segera kepada mereka, terutama pada kondisi saat ini yang masih pandemi teman-teman ya. Semoga kembali normal agar kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Selain berikhtiar teman-teman untuk bagaimana kita bisa keluar dari jeratan hutang teman-teman ya, kita juga sebagai seorang muslim harus menggantungkan harapan kita yang pertama itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kuncinya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan kepadanya dari pintu-pintu yang tidak dia ketahui. Intinya memurnikan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Gantungkan dulu tawakal kita kepada Allah dan terus berikhtiar. Salah satunya adalah dengan kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung kepada Allah teman-teman ya. Gak perlu perantara yang sudah meninggal, karena mereka yang butuh kita doakan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ada banyak teman-teman. Pada kesempatan ini agak sangat singkat, bisa teman-teman lihat di samping saya ini, untuk dihafal ya. Doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan lilitan hutang. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin berkata, ada seorang pria berkata kepada Rasulullah SAW ya. Sini disebutkan faqala qailun ma aktsara ma tasta'idu minal maghrami, faqala inna rajula idza gharama haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa ya. Bahwasanya ada seorang pria bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah SAW memperbanyak doa perlindungan dari hutang? Atas Nabi SAW mengatakan, inna rajula, sesungguhnya seseorang laki-laki itu idza gharama, ketika dia berhutang, hadatsa fakadzaba ya, kalau dia bicara itu dia akan berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa, kalau dia berjanji dia akan mengingkari. Wa iyadzubillah. Hadis ini sahih teman-teman ya, dalam riwayat Muslim. Ini adalah doa singkat teman-teman yang bisa kita amalkan, dan semoga Allah angkat musibah yang dialami oleh saudara kita sesama muslim yang diuji, salah satunya adalah dengan adanya lilitan hutang karena memang kebutuhan teman-teman ya. Dan sebaiknya kita berusaha untuk menghindari berhutang teman-teman ya, apalagi hutang itu berbunga.
Waliyadzubillah. Karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan binasakan riba dan Allah akan suburkan itu sedekah. Oleh karena itu orang-orang yang kaya di antara kaum muslimin perlu diketahui sesungguhnya di harta Anda itu ada hak saudara muslim yang lain, terutama mereka yang butuh, dan harus kita prioritaskan. Itu pertama adalah karib kerabat kita. Selain kita bersedekah itu untuk tabungan di akhirat kita, juga untuk memperkuat silaturahim sesama saudara, kemudian karib tetangga kita yang terdekat, dan kemudian orang-orang yang membutuhkan lainnya, agar kondisi kaum muslimin bisa seimbang, teman-teman. Yang sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Oleh karena itu Islam itu adalah agama yang sangat peduli terhadap sesama. Makanya ada namanya pada hari raya itu Idul Fitri dan Idul Adha. Disyariatkan Idul Fitri itu zakat fitrah, agar orang miskin juga bisa merasakan kebahagiaan ketika Idul Fitri, bisa makan, juga orang kaya juga bisa makan. Begitu juga hari raya Idul Adha. Di sana ada berbagi kebaikan kepada yang membutuhkan, yang mana orang kaya berkorban, teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.